Jumat Ambang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mana melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti seminar pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Allah amin Allahumma amin. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Murni Dasari. Saya selaku salah satu anggota UKM Kohima Universitas Malahayati. Sebelum acara ini dimulai, saya selaku moderator akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua tilawah, yang ketiga pembacaan CV, yang keempat penyampaian materi, yang kelima sesi tanya jawab, yang keenam doa, dan yang ketujuh pada. Baiklah, untuk memasuki acara yang pertama, pembukaan. Untuk memulai acara kajian ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Ukhti Devi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ala rasulihi minhum fama awjaftum alaihi min khayli wala rikabi walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasul ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله Innallaha syadidul iqab. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair wa syukron untuk Ukhti Devi atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan syafaat dan rahmat dari Al-Quran kelak nanti sebagai amalan kita selama hidup. Amin. Amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga yaitu pembacaan CV pemateri. Nama pemateri kita hari ini yaitu Ayu Arba Zaman, Sarjana Pendidikan. Saat ini terdaftar sebagai mahasiswa ilmu keluarga dan perkembangan anak Institut Pertanian Bogor. Ayu juga tercatat sebagai lulusan Sekolah Pemikiran Islam Bandung dan Program Kaderisasi Ulama Universitas Darussalam Gontor. Selain itu juga aktif sebagai Kepala Bidang Perempuan PWK-MMI Jawa Barat, Kepala Departemen Kajian Strategi dan Advokasi Forum Wacana IPB, bidang eksternal HIMMPAS IPB, bidang kajian dan hukum Ayla Indonesia, dan penelitian Cluster Family and Sexuality, The Center of Gender Studies atau CGS. Bersama penulis lain, Ayu juga menjadi kontributor buku Kekerasan Seksual vs Kejahatan Seksual yang diterbitkan oleh Yayasan Ayla Indonesia dan kontributor jurnal Islamia Insist. Beberapa tulisan Ayu yang lainnya juga dapat dibaca di jurnal Islamia Republika, bacalantansa.com, IKPM Kairo,
m.hidayatullah.com, this is gender.com, pku.unida.gontor.ic.id, dan insys.id. Acara yang keempat yaitu penyampaian materi kepada Ustazah Ayu Arba Zaman, SPD, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suaranya jelas nggak ya? Kak, jelas. Jelas, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih kepada Ukhti Murni ya dan teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di majelis ilmu ini. Semoga meskipun dalam keadaan daring dan keterbatasan yang lain, tidak mengurangi kekhusyuan kita dan kekhidmatan kita dalam menuntut ilmu begitu. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, saudara-saudara sehat, keluarga sehat, tidak kurang suatu apapun ya. Jika dirasa ada gejala atau sakit-sakit yang kemudian mengkhawatirkan begitu, silahkan kita tindak lanjuti ya, kita periksakan ke layanan kesehatan terdekat. Baik, bismillah. Pada pagi hari ini saya diamanahkan untuk menyampaikan diskusi terkait konsep perempuan dan kisah-kisah terkait perempuan ya, atau sirah begitu. Nanti yang saya akan bahas kurang lebihnya adalah sirah atau tokoh perempuan yang ada dalam Al-Quran begitu. Mohon izin ini ya, share screen bisa nggak? Boleh dibantu panitia? Sudah terlihat? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Ya. Baik. Jadi hari ini kita kajiannya judulnya adalah konsep perempuan gitu ya, dan sirah sahabiyah gitu. Kalau misalnya kita bicara konsep, kalau misalnya kita ditanyakan terkait konsep, apa sih yang biasanya kita pikirkan gitu ya. Misal ditanya konsep pendidikan itu apa sih? Atau misalnya konsep diri itu apa sih gitu ya? Atau misalnya konsep menanam, konsep belajar dan seterusnya. Pasti kita akan dihadapkan satu definisi minimal gitu ya. Definisi atau minimal definisi, maksimal atau banyaknya lagi jawabannya adalah terkait konsep ini hal-hal yang meliputi apa yang kita tanyakan tadi gitu. Kalau misalnya kita bertanya konsep pendidikan gitu ya, apa sih yang membedakan misalnya pendidikan dengan pengasuhan atau misal pendidikan dengan parenting gitu. Nah, ini pasti ada bedanya. Terus belum lagi kalau misalnya kita ditanya konsep pendidikan di Indonesia. Kenapa ada kata di Indonesianya gitu ya? Pasti ini ada perbedaan gitu dengan konsep pendidikan di negara lain gitu. Nah, sama ketika kita berbicara konsep perempuan, berarti ada bedanya nih gitu ya dengan laki-laki gitu. Kalau misalnya tidak ada bedanya, berarti ya sudah konsep manusia aja gitu secara keseluruhan. Tapi ternyata Allah menciptakan perbedaan itu
tetapi bukan untuk mengkotak-kotakan, yakni untuk saling mengenal ya, yang ada dalam Quran surat Al-Hujurat gitu. Nah, tapi sebetulnya terlepas dari perbedaan perempuan dan laki-laki, awal mulanya gitu ya, manusia itu memang diciptakan dengan konsep yang sama gitu, konsep manusia gitu ya secara keseluruhan. Apa saja persamaan perempuan dan laki-laki itu melalui konsep manusia ini? Yang pertama adalah tujuan diciptakannya gitu. Jadi nanti kalau misalnya kita sudah bicara terkait tujuan manusia diciptakan, itu sudah tidak bisa dibedakan lagi, udah nggak boleh membedakan lagi antara perempuan dan laki-laki gitu ya. Karena keduanya sama, punya tujuan penciptaannya itu sama, yaitu beribadah. Tinggal nanti cara beribadahnya mungkin ada yang berbeda gitu. Tergantung peran masing-masing. Misal perempuan menjadi ibu, terus laki-laki menjadi ayah. Nah, itu kan perannya beda ya. Nah, itu baru masuk kepada konsep peran perempuan dan laki-laki. Tapi pada dasarnya itu muncul dari konsep yang sama gitu, konsep manusia atau konsep penciptaan manusia ya, yaitu adalah beribadah kepada Allah. Nah, ini sudah dicatat dalam Quran surat Al-Azariyat ayat 56 bahwa di sana dikatakan Bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah telah menciptakan jin dan manusia itu tidak lain kecuali agar mereka mengabdi gitu ya, atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi konsep manusia ini atau tujuan manusia diciptakan ini tidak ada lain adalah untuk beribadah kepada Allah gitu. Jadi sebelum kita bicara konsep-konsep yang lain, peran perempuan dan peran laki-laki, dan bagaimana mereka beribadah dengan cara-cara yang lainnya sesuai dengan syariat tentunya ya, kita bicara tentang ini dulu gitu. Jangan sampai kita lupa ya bahwa tujuan manusia diciptakan itu padahal untuk beribadah gitu. Nah, selanjutnya konsep manusia juga meliputi selain tadi tujuan, meliputi juga fungsi diciptakan. Apa itu? Yaitu adalah menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Pemimpin ini jangan disempitkan presiden misalnya gitu ya, atau misalnya pejabat publik, tidak disempitkan seperti itu, tapi khalifah ini adalah menjadi pemimpin di antara makhluk-makhluk lainnya gitu, karena memang itu yang Allah amanahkan kepada kita ya, bukan bumi ini dititipkan bukan kepada hewan, bukan kepada tumbuhan ya, tapi kepada manusia gitu. Nah, ini juga sudah Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi mungkin teman-teman sudah familiar dengan asbabun nuzul atau juga arti dan tafsir dari ayat ini ya, bahwa ketika kita diciptakan itu sebetulnya ada perdebatan antara Allah dengan malaikat gitu ya. Nah, malaikat ini sudah melihat potensi kerusakan yang akan ditimbulkan kalau saja makhluk bernama manusia ini diciptakan gitu. Jadi kata malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima gitu kan. Ya Allah, mereka akan membuat kerusakan gitu, yufsid wa yasfiku dima, dan membuat pertumpahan darah gitu kan. Nah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami ini sudah bertasbih kepadamu ya Allah gitu. Maksudnya kayaknya kalau misalnya manusia ini nggak diciptakan juga sudah cukup, karena malaikat sudah bersujud kepada Allah setiap waktu gitu ya, tidak ada pembangkangan, tidak ada kerusakan dan seterusnya. Nah, tapi kala itu Allah menjawab, ini a'lamu ma la ta'lamun gitu. Jadi kata Allah, saya lebih mengetahui sesuatu yang tidak kalian ketahui wahai malaikat gitu. Nah, dari ayat ini kita tahu bahwa sebetulnya ada misi berat ya yang dipikul oleh kita sebagai khalifatullah gitu, atau khalifah Allah di muka bumi.
Nah, ini adalah konsep manusia ya yang meliputi tadi tujuan dan fungsi. Artinya sebetulnya antara perempuan dan laki-laki kita tidak ada bedanya kalau membicarakan pada titik ini gitu. Jadi kalau misalnya laki-laki diciptakan untuk beribadah, ya perempuan juga sama gitu ya. Kalau laki-laki diciptakan untuk memimpin bumi gitu ya melalui peran-perannya, ya perempuan juga sama. Tinggal bagaimana peran apa sih yang kemudian menjadi kewajiban bagi perempuan dan laki-laki sesuai dengan karakteristik jenis kelaminnya gitu. Nah, tujuan dan fungsi penciptaan manusia mengindikasikan kewajiban manusia ketika ia diturunkan ke muka bumi gitu ya. Nah, ini yang kemudian kita akan mengenal gitu ya, kewajiban-kewajiban kita apa sih. Nah, di sini sudah kalau sudah bicara kewajiban biasanya sudah dipisahkan antara perempuan dan laki-laki ya. Jadi tidak sama sesuai dengan peran-perannya. Misal kalau sudah menikah, laki-laki itu kewajibannya menafkahi. Kemudian perempuan kalau sudah menikah, dia punya kewajiban mendidik dan mengasuh anak, kemudian juga taat pada suami, dan seterusnya ya. Nah, tapi Allah juga memberikan kebebasan gitu dengan kewajiban tersebut. Maksudnya begini, kebebasan itu kita itu sebetulnya boleh memilih gitu ya, boleh memilih akan sesuatu gitu. Nah, kebebasan sendiri dalam Islam adalah kebebasan memilih yang baik di antara yang baik. Nah, ya, berasal dari kata khair ya. Khair itu kan artinya baik, yang kemudian menjadi ikhtiar. Nah, jadi ini kebebasan untuk memilih ini pasti dipunyai setiap manusia ya. Kayak misal kita dihadapkan satu pilihan gitu. Misal hari ini mau ke perpustakaan atau ke kantin ya gitu ya. Atau misalnya hari ini mau ke masjid atau ke perpustakaan gitu. Nah, itu sebetulnya kita diizinkan untuk bebas memilih dua atau lebih pilihan tadi gitu. Nah, tapi kalau dalam Islam yang disebut kebebasan itu adalah ketika kita memilih pilihan yang baik di antara yang baik gitu. Jadi nggak bisa kita nggak bisa sesuatu disebut kebebasan kalau misalnya kita memilih pergi ke klub malam gitu ya daripada ke masjid misalnya. Nah, itu bukan kebebasan kalau dalam Islam. Jadi kebebasan itu kita memilih perpustakaan daripada misalnya masjid misalnya gitu ya dalam kegiatan-kegiatan tertentu, atau kita memilih baca buku daripada berdiskusi misalnya gitu. Nah, itu kan dalam Islam adalah kebebasan karena memilih yang baik di antara pilihan-pilihan yang baik gitu. Nah, kebebasan memilih ini didasari oleh pemberian Allah gitu yang disebut fitrah. Nah, fitrah ini juga masuk dalam salah satu bahasan tentang konsep perempuan. Jadi konsep perempuan itu nanti di dalamnya ada fitrah. Nah, fitrah ini nanti kita bahas sedikit ya. Nah, maka segala bentuk kebebasan yang bisa dipilih itu harus bersifat merawat fitrah gitu ya. Kita nggak bisa memilih sesuatu yang bukan nggak bisa ya, sebetulnya bisa, tapi tidak diperbolehkan. Misal sesuatu yang merawat fitrah itu apa sih? Misal kita memilih untuk bekerja sebagai guru. Kita kan perempuan, memilih bekerja sebagai guru gitu ya. Nah, itu kan merawat fitrah. Karena fitrah kita kan menyayangi anak, terus misalnya berdekat-dekatan dengan anak, terus juga hal-hal yang melatih kesabaran gitu ya. Sebetulnya bisa saja misalnya kita memilih menjadi sopir bus gitu ya, perempuan. Tapi kira-kira itu merawat fitrah? Tidak gitu ya. Bukannya haram, tapi tidak merawat fitrah gitu ya. Jadi merawat fitrah itu ada yang haram, ada yang memang tidak haram gitu. Kalau yang haram itu misalnya perempuan itu kan fitrahnya misalnya menyukai laki-laki, tapi kemudian dia memilih jalan hidup untuk sama-sama suka perempuan misalnya gitu. Nah, itu kan sudah melanggar fitrah dan juga
melakukan perbuatan yang haram gitu ya. Nah, itu jauh dari konsep perempuan dalam Islam kayak gitu ya. Jadi kalau dalam Islam menguatkan konsep perempuan yang sudah Allah turunkan itu salah satunya adalah melalui memilih kebebasan yang tadi, yang merawat fitrah tadi gitu. Jadi meskipun banyak keterbatasan ya, misalnya dalam aspek ekonomi, sekarang kan nggak semua perempuan bisa dapat kerjaan enak misalnya gitu ya, nggak bisa semua perempuan dapat kerjaan guru gitu kan. Pasti ada perempuan-perempuan yang kemudian ya nasibnya begitu ya harus menjadi tukang parkir misalnya gitu, atau naik bus dan lain sebagainya gitu. Nah, itu memang kalau dalam Islam ya gimana ya, tidak bisa dihentikan juga karena memang terbatasnya pekerjaan-pekerjaan gitu ya. Tapi kemudian memang itu kurang merawat fitrah gitu. Gitu. Jadi kondisi-kondisi seperti ini juga sebetulnya harus dibantu dengan lingkungan sekitar ya, harus ya pasti ada latar belakangnya kenapa perempuan harus turun bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan kasar seperti itu pasti ada ada penyebabnya gitu. Ada yang melatar belakangi entah itu misalkan suaminya sudah tidak kuat bekerja, terus juga keterbatasan lowongan pekerjaan yang sifatnya merawat perempuan gitu ya. Selanjutnya, dalam Islam fitrah ini sifatnya tidak innate. Innate itu maksudnya datang begitu saja gitu ya, seperti konsep Barat. Kalau konsep hak asasi manusia di Barat itu kan kita sering mendengar ya, dulu pas SD sampai SMA gitu ya, mungkin kuliah juga, dosen kita sering bilang, setiap manusia dilahirkan dengan hak asasi manusia gitu. Nah, pernah nggak kita bertanya, siapa yang memberi hak asasi manusia itu gitu? Nggak pernah diajarin kan? Kita cuma dikasih tahu bahwa setiap manusia dilahirkan pasti membawa hak asasi manusia. Nah, masalahnya sebetulnya HAM ini ada yang memberi, bukan bayi lahir ujug-ujug ngebawa gitu ya, ngebawa hak asasi manusia dan semua orang harus menghargai. Nggak begitu. Jadi memang hak asasi manusia atau fitrah ini nggak innate, sifatnya tuh nggak tidak bawaan gitu, bukan bawaan bayi, tapi diberi sama Allah melalui wahyu gitu. Jadi kalau misalnya orang Barat gitu ya, atau orang yang punya pemahaman bahwa orang diperbolehkan saja menjadi LGBT karena misalnya itu hak asasi manusia dan harus dihargai karena itu sudah dia bawa sejak lahir, itu bukan hak asasi gitu, karena dia tidak ada dalam wahyu gitu. Jadi kalau hak asasi manusia dalam Islam itu dia datangnya dari wahyu gitu. Kalau misalnya kita memahami ini bahwa fitrah itu tidak innate dan dia datang dari wahyu, otomatis nanti konsep perempuan, konsep laki-laki, konsep manusia yang kita kenal itu akan sesuai dengan yang Allah beritahukan kepada kita gitu ya. Nah, maka segala bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban perempuan yang sesuai dengan tujuan dan fungsi penciptaan tadi harus dilakukan sesuai dengan fitrah gitu, agar adil gitu ya. Jadi pelaksanaan hak dan kewajiban perempuan ini tadi harus sesuai dengan fitrah. Apa sih fitrahnya perempuan gitu ya? Memakai jilbab, terus juga menjaga kemaluannya, terus juga penyayang gitu ya. Nah, itu yang Allah beritahukan atau ajarkan kepada kita. Sunnah juga mengajarkan demikian gitu. Nah, selanjutnya adil ini dalam Islam berarti menempatkan sesuatu pada tempat dan proporsinya gitu ya. Yang artinya adil itu tidak sama dengan kata setara gitu. Jadi kalau adil itu kalau wahyu sudah mengatakan demikian ya kita ikuti gitu ya. Jangan memaksa nilainya, misalnya perempuan harus
laki-laki harus jadi imam sholat, perempuan juga harus supaya adil misalnya gitu ya. Nah itu tidak seperti itu tidak sesuai dengan konsep perempuan dalam Islam, tidak juga sesuai dengan fitrah, tidak sesuai juga dengan apa yang diajarkan oleh wahyu gitu. Nah, ini ada tokoh wanita ya dalam Al-Quran, ada banyak sebetulnya, dan di Sirah Sahabat juga banyak ya. Tokoh wanita dalam Al-Quran ini sangat sangat dipelajari betul harusnya gitu ya bagi muslimah-muslimah, karena mereka yang ditulis dalam Al-Quran itu kehidupannya dipengaruhi oleh lingkungan yang ada gitu. Nah, kita lihat di sini ada istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Bayangkan istri Nabi, tapi dia durhakanya, Masya Allah gitu ya. Ini sangat sangat fenomenal kisahnya dalam Al-Quran gitu. Kemudian anak-anak perempuan Lut, kemudian juga ada Siti Sarah dan istri Nabi Ibrahim ya. Kemudian juga ada Zulaiha, ada ibu dan saudari Musa, kemudian ada ibunda Maryam. Nah, ini adalah tokoh-tokoh wanita yang mana ya tentu saja meskipun dicatat sebagai perempuan yang durhaka ya, misalnya istri Nabi Nuh dan Nabi Lut, atau istri Abu Lahab, tetap kita harus harus teladani gitu ya, hikmahnya lah gitu, hikmahnya harus kita ambil. Jadi kalau di dalam Quran surat At-Tahrim juga ada istri Fir'aun ya. Jadi nggak semua yang soleha itu ujiannya ujian pasangannya itu soleh lagi gitu. Ternyata ada juga gitu ya. Istri Fir'aun, kita tahu sendiri Fir'aun sangat zolim gitu kan. Kemudian mereka yang suaminya Nabi pun ada yang jadi istri-istri yang durhaka gitu. Tapi tidak bisa dipungkiri juga ternyata ada juga yang keluarganya soleh, melahirkan perempuan-perempuan yang soleh lagi seperti istri-istri Nabi Muhammad, kemudian anak-anak perempuan Nabi Muhammad ya, atau putri sahabat gitu kan. Ada yang saya suka itu adalah kisah Asma binti Abu Bakar ya. Beliau itu salah satu sahabiah yang luar biasa ya. Ya meskipun yang lain juga sama luar biasa. Nah, Asma binti Abu Bakar ini adalah sahabiah yang menyusul perjalanan hijrah Abu Bakar dan Rasulullah ketika menuju Madinah gitu. Jadi waktu itu Asma binti Abu Bakar dalam keadaan hamil besar. Dia menggunakan 2 kain, yang satu untuk mengikat perutnya, yang satu untuk membawa bekal untuk ayahnya dan Rasulullah gitu ketika berjalan menuju Madinah. Dan waktu itu Asma ini lari-lari, kemudian dia mencari tahu jejak perjalanan kaum Quraisy yang sedang mengejar ayahnya dan Rasulullah gitu kan. Bayangkan dalam keadaan hamil besar gitu. Nah ini Masya Allah ya, sangat luar biasa begitu. Kemudian juga ada Ibunda Aisyah yang mana kita tahu beliau adalah sahabiah yang paling cerdas, perempuan yang paling cerdas karena berhasil mengumpulkan ribuan hadis ya. Padahal sahabiah-sahabiah lain itu kebanyakan laki-laki gitu ya, yang mengumpulkan hadis. Tapi Ibunda Aisyah ini adalah salah satu yang memiliki riwayat terbanyak begitu. Nah, kalau di Indonesia ada nggak sih refleksi perempuan di masa kini gitu ya? Sebetulnya sangat banyak. Dan ini kalau di masa penjajahan itu ada, mungkin teman-teman udah tahu ya, apalagi ini dari Lampung gitu ya. Ya meskipun ini dari Padang, ini dari Sumatera semua dua-duanya ini.
yang kiri itu adalah Rahma El Yunusia gitu ya. Beliau adalah bayangkan ini di masa penjajahan jilbabnya sudah seperti ini gitu. Beliau adalah pendiri Diniyah Putri pertama di Indonesia yang juga mendapatkan gelar Syaikhoh dari Al-Azhar Mesir ya, pertama kali gitu. Beliau adalah ulama dan punya cita-cita pendidikan yang sangat bagus gitu ya, dan kemudian mendirikan Diniyah Putri. Yang kanan ini sudah sangat familiar, teman-teman juga sudah tahu ya, ada di mata uang dulu, kalau nggak salah 10 ribuan ya dulu. Ini adalah Cut Nyadin, beliau juga adalah mujahidah ya, mujahidah yang sangat harus kita teladani dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Beliau ini adalah syahidah yang dikejar-kejar gitu ya, dikejar-kejar oleh penjajah sampai kemudian ditangkap dan meninggal di dalam penjara, kalau nggak salah itu di Sumedang ya, ininya makamnya. Ya mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya kita lanjut ke diskusi aja, dikembalikan ke moderator. Baik, jazakillah khair wa syukron atas pemaparan materi dari Ustazah Ayu Arba Zaman SPD. Semoga materi yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Acara yang kelima yaitu sesi tanya jawab. Dibuka untuk 3 penanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk open mic-nya. Terima kasih. Jika teman-teman malu untuk open mic, bisa ngetik di kolom pesan di Zoom. Sambil nunggu yang bertanya untuk para peserta. Iya Teh, untuk kegiatan sekarang gimana tuh, di rumah atau di kantor apa gimana Teh? Gimana? Untuk kegiatan sekarang Teteh lagi di mana? Apalagi di rumah atau di kantor? Di rumah, sekarang di rumah. Untuk lulusannya, kuliahnya itu tahun berapa Teh? S2 yang sekarang ya? Oh iya Teh.
Ini ada pertanyaan dari Hana Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana sepak terjang dan pola yang dilakukan Khadijah, istri Rasulullah, dalam berdagang sampai sukses? Boleh langsung dijawab, Teh, atau dikumpulkan dulu? Ya, boleh dijawab langsung aja. Baik, Teh, terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Dewi ya. Hana Fatimah. Oh, Hana ya. Oh ya, ini pertanyaan selanjutnya ya. Iya, jadi bagaimana sepak terjang yang dilakukan Khadijah ya, istri Rasul dalam berdagang sampai sukses. Kalau sirah secara detailnya saya belum pernah baca ya, karena biasanya yang diangkat apa namanya strategi berdagang dan seterusnya itu justru Abdurrahman bin Auf ya, kemudian Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat lain. Kalau Khadijah ini yang diangkat lebih ke bagaimana beliau menyokong dakwah Rasulullah dengan ya baik materi maupun moral juga gitu ya. Tapi secara umum memang di kalangan Arab itu berdagang itu memang salah satu mata pencaharian yang apa namanya hampir semua orang itu mata pencahariannya berdagang, apalagi kaum bangsawan ya yang punya suku-suku terpandang gitu ya. Dan Khadijah salah satunya gitu ya, Khadijah binti Khuwailid. Dan mereka yang punya punya mata pencaharian sebagai pedagang itu biasanya memanfaatkan pasar sebagai basis gitu ya, seperti Abdurrahman bin Auf itu ketika datang ke Madinah, salah satu yang pertama kali dicari adalah pasar gitu, untuk kemudian mengembangkan bisnis di sana dan memakmurkan umat muslim gitu. Dan karena memang Khadijah ini juga sudah punya kecenderungan tauhid ya, makanya beliau salah satu as-sabiqun al-awwalun ya, yang mempercayai atau mengimani Rasulullah ketika pertama kali mendapatkan wahyu. Jadi memang naluri-naluri kemanusiaannya itu sudah terbangun sebelum masuk Islam gitu. Jadi beliau berdagang itu bukan untuk mencari keuntungan semata gitu, tapi untuk memakmurkan masyarakat gitu ya, memakmurkan masyarakat, kemudian juga bagaimana roda perekonomian berjalan gitu. Tapi memang ya seadil-adilnya seorang pedagang ya pasti punya keuntungan ya, mendapat keuntungan dan sebagainya, dan akhirnya itu juga digunakan kembali untuk jalan dakwah lagi gitu. Jadi memang kunci kesuksesannya itu adalah bagaimana berdagang itu untuk membuka jalan dakwah gitu ya, dan memakmurkan masyarakat, kemudian juga tidak menjadikan satu-satunya keuntungan dan juga materi itu sebagai hal yang menjadi tujuan utama gitu.
Ya, pertanyaan selanjutnya nih ya, langsung aja dari Dewi. Di era yang banyak hal yang dilakukan via media sosial, gimana cara kita sebagai wanita yang ingin berdakwah tapi takut ke expose? Sekian, Kak. Ini agak apa namanya? Saya agak susah juga ya jawabnya karena saya juga merasakan hal ini gitu, dan ini mungkin bisa ditanyakan oleh teman-teman kepada pemateri-pemateri lain mungkin ya, kalau misalnya ada kesempatan kajian lagi seperti Kak Sabrina Filahi atau misalnya Teh Farah Konita ya, mereka adalah muslimah yang apa namanya cukup punya banyak dan punya banyak platform dakwah gitu. Kalau saya IG aja saya nggak aktif gitu, IG nggak aktif. Jadi dasarnya begini, apa namanya, kalau kita ingin melakukan kebaikan dan apa namanya takut apa orang lain apa ya menandai kita gitu ya, atau misalnya membuat kita menjadi pusat perhatian dan sebagainya gitu. Nah itu dikhawatirkan sebetulnya niat kita itu ria gitu. Jadi jangan sampai kita nggak jadi melakukan suatu kebaikan karena orang-orang karena kita khawatir orang-orang apa namanya menganggap kita ria, sombong gitu ya, atau misalnya ingin dikenal dan sebagainya. Nah, kita tuh nggak boleh apa namanya nggak jadi melakukan kebaikan karena hal-hal tersebut gitu. Kalau misalnya kita pengen melakukan sesuatu untuk dilihat orang lain kan itu sebenarnya bukan ria, kalau itu namanya tuh syirik. Karena dia ingin apa namanya perbuatannya itu dilihat oleh selain Allah gitu. Tapi kalau kita nggak jadi melakukan kebaikan karena takut pujian, itu baru ria gitu. Nah, tapi kalau misalnya strategi media sosial ya sebetulnya apa namanya kalau misalnya nggak mau wajah kita terekspos atau gimana, sebetulnya dakwah sekarang itu mudah ya. Maksudnya saya juga memperhatikan apa namanya kehidupan di Instagram misalnya gitu kan, itu sekarang itu kan nggak apa namanya nggak harus sebagainya, itu sebenarnya nggak substansial juga kan ya. Maksudnya banyak orang yang tetap ingin membaca konten dakwah meskipun apa namanya belum pernah misalnya melihat wajah si pemilik akun misalnya gitu. Cara dan apa namanya udah banyak juga influencer muslimah yang berhasil ya. Nah, mungkin itu nanti bisa tuh LDK Rohima bikin kajian ya bagaimana aktif berdakwah di media sosial sebagai muslimah gitu kan. Tentunya dengan pemateri-pemateri yang pakar di bidang itu ya. Kalau saya bukan gitu karena saya nggak terlalu aktif di media sosial gitu. Selanjutnya, untuk wanita yang sudah berkeluarga dan memutuskan untuk bekerja menjadi TKW, menjadi tulang punggung keluarga karena keterbatasan ekonomi, sedangkan suami di rumah mengurus anak. Namun sebelumnya ikhtiar mencari pekerjaan tetap tidak bisa membuat perekonomian keluarga stabil. Apakah ini ya? Nih, ini kebetulan kalau pertanyaan ini sejalan ya dengan prodi saya. Jadi memang apa ya, memimpikan apa tatanan masyarakat dan sebagainya yang ideal itu nggak salah gitu ya. Islam justru malah mengajarkan ya perempuan kalau bisa kerjanya ya jadi guru atau misalnya
apa kayak jualan online aja di rumah biar bisa sambil ngurus anak dan mendidik anak gitu. Tapi faktanya nggak semudah itu gitu ya. Kita hidup di negara yang tidak menjamin pekerjaan-pekerjaan yang ramah perempuan gitu. Banyak perempuan-perempuan atau keluarga-keluarga yang terpaksa akhirnya harus kerja di luar negeri gitu ya. Terus karena nggak ada kerjaan yang bisa masuk buat perempuan, akhirnya perempuan mengambil pekerjaan-pekerjaan laki-laki kayak tadi ya. Di Jakarta itu kan banyak supir bus yang perempuan. Saya dulu di Bandung juga ada tukang parkir perempuan gitu kan. Nah ini gimana nih gitu ya. Di satu sisi kita sebetulnya harus mencari pekerjaan yang merawat fitrah gitu. Tapi kondisi ekonomi tidak banyak keterbatasannya gitu. Nah, kalau seperti ini itu sebetulnya kalau udah berkeluarga itu tetap ya kewajiban nafkah itu ada di suami gitu. Dia berdosa kalau misalnya tidak menafkahi istrinya gitu. Tapi gimana kalau misalnya keadaannya tuh betul-betul ya udah nggak bisa cari kerja gitu ya. Entah kenapa pabrik nggak ada yang mau nerima suaminya gitu. Ya sebenarnya yang Allah lihat itu kan ikhtiar dia gitu ya. Kalau misalnya dia diem aja tanpa ada ikhtiar gitu kan. Nah ini yang berdosa. Tapi kalau misalnya dia sudah ikhtiar kemana-mana, terus juga akhirnya malah perempuannya yang akhirnya jadi TKW dan dia harus mengurus anak, ya mau bagaimana lagi gitu ya. Itu sebetulnya perempuannya itu kewajiban nafkahnya tetap ada di suami, tapi kalau misalnya perempuan yang pada akhirnya bekerja, itu bukan nafkah. Jadi apa yang diberikan perempuan terhadap keluarga, terhadap suami dan anak itu bukan nafkah. Nafkah itu tetap harus laki-laki gitu ya. Tapi kalau misalnya perempuan ngasih pemasukan rumah tangga itu namanya sedekah gitu. Dan bukan kewajiban gitu ya. Itu bukan kewajiban, itu sedekah. Yang namanya sedekah ya udah kalau dilakukan dapat pahala, kalau enggak ya tidak berdosa gitu. Tapi kalau misalnya ada yang seperti ini, apakah keluar dari fitrah gitu ya? Sebetulnya kurang merawat. Jadi kalau keluar dari fitrah itu benar-benar dia udah meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Kayak misalnya dia LGBT itu udah keluar dari fitrah. Kalau misalnya perempuan jadi bekerja TKW dan sebagainya, itu sebenarnya tidak keluar dari fitrah. Dia juga pasti masih punya sisi keibuan dan sebagainya ya. Maksudnya jangan dilihat sebagai seseorang yang bekerja di rumah dan suaminya nggak kerja gitu. Jangan dilihat hanya itunya, tapi dia juga bekerja itu untuk menghidupi anak-anaknya juga kan. Dan itu adalah fitrahnya orang tua gitu. Pasti pengen anaknya dan keluarganya makmur dan sebagainya gitu. Tapi mungkin kurang merawat fitrah mungkin ya, karena tadi pekerjaan-pekerjaannya kasar dan seterusnya, menjauhkan dia dari anak. Itu memang fenomena-fenomena yang nggak bisa kita tinggalkan gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk teman-teman yang masih ingin bertanya, jika tidak ada pertanyaan, jazakumullah khair wa syukron bagi yang sudah bertanya, dan untuk Ustazah Ayu Arba zaman SPD. Semoga jawaban yang telah disampaikan bisa dipahami dan diamalkan. Baik, acara yang ke-6 yaitu doa kepada Ukti Dewi Rahayu, dipersilakan. Baik, terima kasih Ukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian waktu ujian kapan? Ujian kapan?
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allamna ladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa ahlana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bi ahsini antardu kana wa antardu kana amanah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran kasiran kepada Ukti Dewi Rahayu. Tibalah kita di penghujung acara, yaitu terakhir penutup. Marilah kita tutup acara kajian pada pagi hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, jazakumullah khair, wa syukran semuanya. Semoga ilmu kita hari ini dapat bisa menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku moderator mohon undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan yang tidak sesuai pada kajian ini, dan kepada Allah saya mohon ampun sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk absen bisa linknya di kolom komentar. Terima kasih.